Makan siang dengan ikan patin, ditambah sambal rasanya nikmat. Mari dengarkan dengan yakin, presentasi ini pasti bermanfaat. Oke, perkenalkan nama gue Rafael Fareza. Nama gue Elson Luciano Taufan Malisil. Kali ini kita akan membawakan materi opinion leader, yaitu pemuka pendapat. Yang pertama saya akan membahas fokus pembahasan. Dari fokus pembahasan ini isinya ada 3. Yang pertama itu karakteristik dari pemuka pendapat itu sendiri. Yang kedua tipe-tipe pemuka pendapat, kesamaan dan perbedaannya di antara pemuka pendapat. Yang ketiga ada karakteristik yang menguntungkan dari hubungan sosial. Nah, untuk selebihnya kita simak. Oke, di sini kita masuk ke sesi pengantar, yang dimana penjelasannya itu dalam realitas kehidupan, keragaman telah meluas dalam wujud perbedaan, status, kondisi ekonomi, relasi sosial, dan sampai cita-cita perorangan maupun kelompok. Dan juga ada karakteristik dari pemuka pendapat. Yang pertama ada the controlling style. Dalam karakter opinion leader yang pertama adalah bersifat mengendalikan gaya. Mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur baik perilaku, pikiran, dan tanggapan komunikan. Dan yang kedua ada the equalitarian style. Gaya ini lebih mengutamakan kesamaan pikiran antara opinion leader dan komunikan. Dalam gaya ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka, artinya setiap anggota mengkomunikasikan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dan yang ketiga ada the structuring style, yaitu poin dalam gaya ini adalah penjadwalan tugas dan pekerjaan secara terstruktur. Seorang opinion leader yang menganut gaya ini lebih memanfaatkan pesan-pesan verbal secara lisan maupun tulisan agar memantapkan instruksi. Dan juga yang keempat dari karakteristik pemuka pendapat yaitu the relinquishing style. Gaya ini lebih dikenal dengan gaya komunikasi yang lebih agresif, artinya pengirim pesan atau komunikasi mengetahui bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan action oriented. Dan yang kelima ada the dynamic style. Dalam sebuah komunikasi kelompok, tidak semua hal dikuasai oleh opinion leader, baik dalam percakapan hingga pengambilan keputusan. Bekerja sama antara seluruh anggota lebih ditekankan dalam model komunikasi jenis ini. Dan yang keenam atau yang terakhir dari karakteristik pemuka pendapat, the withdrawal style. Deskripsi konkret dari gaya ini adalah independence atau berdiri sendiri dan menghindari komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan persoalan yang di tengah dihadapi oleh kelompok. Ada tipe-tipe pemuka pendapat. Yang pertama ada formal opinion leader. Orang karena memiliki posisi yang dipilih secara official, maksudnya seorang pemuka pendapat yang menguasai suatu bidang dengan posisi yang dimilikinya sebagai formal. Dan yang kedua ada informal opinion leader, orang yang memiliki karakteristik khusus sebagai pemuka pendapat, maksudnya seorang pemuka pendapat secara tidak formal dengan posisi yang dimilikinya. Dan ada opinion leader monomorphic, yaitu orang yang mempunyai pengaruh di bidang tertentu, maksudnya seorang pemuka pendapat hanya dapat menguasai satu pokok permasalahan saja. Dan yang terakhir adalah opinion leader polymorphic, yaitu orang yang memiliki pengaruh di banyak bidang, maksudnya seorang pemuka pendapat yang menguasai lebih dari satu pokok permasalahan. Dan di sini ada cara untuk mengukur dan mengetahui adanya pemuka pendapat atau opinion leader menurut Everett M. Rogers 1973. Yang pertama ada metode sosiometrik. Dalam metode ini, masyarakat ditanya kepada siapa meminta nasihat atau mencari informasi masalah kemasyarakatan yang dihadapinya. Yang kedua, ada information rating method, yaitu metode ini mengajukan pertanyaan tertentu kepada orang atau responden yang dianggap sebagai key informant atau kunci dari informasi dalam masyarakat mengenai siapa yang dianggap pemimpin. Dan yang ketiga, ada self-designing method. Metode ini mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta tendensi orang lain untuk menunjukkan siapa yang mempunyai banyak pengaruh. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu opinion leader. Opinion leader adalah sebuah konsep yang muncul dari teori aliran dua langkah komunikasi yang dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz. Teori ini adalah salah satu dari beberapa model yang mencoba menjelaskan difusi inovasi, ide, atau produk komersial. Pemuka pendapat adalah agen yang merupakan
pengguna aktif dan media yang menafsirkan makna pesan media atau konten media yang lebih rendah lagi bagi pengguna akhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengelompokan pemuka pendapat berdasarkan aktif tidaknya dalam perilaku. Yang pertama, pemuka pendapat aktif atau opinion giving. Pemuka pendapat disebut aktif jika ia aktif mencari penerima atau followers untuk mengumumkan suatu informasi, di mana seseorang mencari informasi dan meneruskannya kepada masyarakat. Ini sangat baik. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan kepadanya sangatlah tinggi, mengingat banyak masyarakat yang belum memahami suatu permasalahan. Kelebihan dengan cara ini adalah tingkat kepercayaan terhadap pemuka pendapat sudah terbangun terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, ada pemuka pendapat pasif atau opinion seeking. Artinya, pemuka pendapat dicari oleh followersnya. Dalam hal ini, penerima aktif mencari sumber informasi kepada pemuka pendapat sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika followers yang aktif, maka dikategorikan sebagai opinion seeking. Sedangkan jika pemuka pendapat yang aktif disebut sebagai opinion giving. Selanjutnya ada karakteristik yang menguntungkan dari hubungan sosial. Menurut Hasanah, pemuka pendapat atau biasa yang disebut dengan pimpinan pendapat adalah mereka yang membawa informasi baru, ide, pendapat. Kemudian mereka menyebarkan ke wilayah publik, sehingga dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan. Dengan demikian, mempengaruhi pendapat dan keputusan orang lain. Selanjutnya, ada ciri-ciri untuk menjadi pemuka pendapat dari Floyd Ranch. Yang pertama, ada social perception. Ini adalah memiliki ketajaman dalam menangkap permasalahan. Yang kedua, ability in abstract thinking. Artinya memiliki kecakapan dalam mengabstraksi permasalahan. Yang ketiga, ada emotional stability. Artinya memiliki kestabilan dalam menghadapi permasalahan. Oke, jadi kesimpulannya tidak semua orang bisa menjadi tokoh panutan masyarakat atau opinion leader. Seseorang dapat menjadi pemimpin bagi kelompok sosialnya ketika dimilikinya sumber daya atau sosial basis yang kuat. Sosial basis ini bersumber pada pola pelapisan sosial yang memiliki perangkat norma-norma sosial yang tidak sama bagi setiap masyarakat, baik pada masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Namun, secara umum, sandaran-sandaran yang perlu dimiliki pemuka pendapat mencakup komponen-komponen sosial budaya yang tidak semua anggota warga memilikinya. Sosial basis tersebut melingkupi cultural fokus dalam bidang kehidupan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lapangan kehidupan lainnya yang dianggap penting oleh masyarakatnya.